anggota. Nah, yang ingat ada SHU bagian anggota yang ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu sudah dibuat total presentasinya. Misalnya gini, SHU itu kan sudah dikurangi dengan pendapatan yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya. Nah, misalnya dapatnya itu dapat 100 juta setahun ya. Nah, dalam konteks 100 juta ini maka harus ada pembagian prosentase. Prosentasenya untuk apa? Untuk sisa hasil usaha yang akan diberikan kepada anggota koperasi selaku pemilik saham ya, atau pemilik modal atau pemodal. Nah, jadi pemodal. Jadi misalnya gini, ditentukan dalam koperasi 40% untuk SHU bagian anggota. Atau ada yang menentukan sampai 65%. Jadi SHU untuk anggota itu 65%. Kemudian misalnya 10% untuk pengurus koperasi ya dan pengawas gitu ya. 10% untuk pengurus koperasi atau 5% untuk pengurus koperasi, 5% untuk pengawas gitu ya. 10% untuk pengelola, untuk karyawan. Kemudian misalnya berapa persen. Nah, jadi dari hitungan ini adalah include 100% dalam SHU yang dimiliki oleh koperasi. Nah, bagaimana cara menghitung SHU? SHU itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah SHU transaksi anggota. Misalnya transaksi itu dinar Putri belanja di koperasinya. Atau pinjam, kasih bunga, kasih cicilan, itu adalah transaksi. Ya, jadi kalau misalnya kalian melakukan aktivitas dengan koperasinya, ada feedback, itu adalah transaksi yang dilakukan anggota koperasi pada koperasinya. Jadi kalau provisi yang kalian bayarkan ketika kalian akan meminjam, nah itu provisi itu masuk ke dalam transaksi. Kemudian balas jasanya, berapa persen koperasi menentukan balas jasa. Ya, balas jasa yang ditentukan oleh koperasi. Nah, cicilan kalian tuh sampai dengan misalnya 12 kali, 15 kali cicilan. Nah, itu masuk ke dalam transaksi. Nah, kemudian administratif, misalnya administrasi pada saat kita pinjam, itu juga masuk ke dalam transaksi. Nah, sekarang dari 65%, ya, 65% itu dibagi lagi. Jadi misalnya untuk transaksi itu 45%, ya, kemudian sisanya berarti 20% untuk persentase partisipasi modal. Nah, jadi dibagi-bagi lagi itu. Jadi 75%-nya dari 65% itu misalnya untuk transaksi, sisanya 25% itu untuk partisipasi modal. Jadi ada 2 SHU yang akan diberikan. Contoh, perhitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan bila beberapa informasi di bawah ini diketahui. Berapa total SHU koperasi yang diperoleh selama 1 tahun. Kedua, persentase SHU bagian anggotanya berapa dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Nah, yang kedua adalah persentase SHU bagian partisipasi modal. Berapa partisipasi modalnya? 25%, 15%, ataupun berapa persen dari jumlah SHU bagian anggota. Kemudian SHU bagian transaksi. Kemudian ada modal. Nah, modal itu apa saja modal itu? Modal itu adalah simpanan pokok dan wajib anggota yang bersangkutan. Jadi itu adalah modal. Bu, kalau simpanan sukarela masuk modal enggak? Ya. Simpanan sukarela itu tidak masuk ke dalam modal koperasi karena nabung. Jadi tidak dimasukkan ke dalam bentuk transaksi ya, tidak masuk dalam SHU transaksi maupun SHU modal. Karena kan kalau orang nabung bisa aja suatu saat besok harinya dia ambil lagi. Dia masukin lagi 3 hari kemudian dia ambil lagi gitu ya. Nah, itu tidak termasuk dalam modal. Kalau untuk simpanan sukarela. Nah, kemudian
Jumlah modal simpanan wajib dan seluruh anggota itu total ya, jumlah modalnya berapa. Transaksi anggota yang bersangkutan, jumlah transaksi seluruh anggota. Nah, ini untuk menghitung SHU. Nah, sekarang SHU dari transaksi kita bagi dua. Jumlah transaksi anggota yang bersangkutan dibagi jumlah transaksi seluruh anggota, kemudian hasilnya dikalikan dengan hasil perkalian antara SHU koperasi dengan presentasi SHU bagian anggota dan presentasi SHU bagian transaksi, atau dalam rumus matematikanya menjadi SHU anggota ya, ada T kecil T besar kali A. Ini dari mana Bu rumusnya? Ini adalah rumus yang diberikan oleh wadah gerakan koperasi ya, dan dilegalkan untuk seluruh Indonesia dalam perhitungan transaksi ini. T kecil itu jumlah transaksi anggota yang bersangkutan. Misalnya Putri itu misalnya transaksinya berapa? 10.000 ya, misalnya 10.000. Nah, jumlah transaksi seluruh anggota koperasi adalah 100.000, misalnya gitu. Kemudian A-nya adalah SHU koperasi, SHU seluruhan, dikali persentase SHU yang dibagikan kepada anggota, dikali persentase SHU bagian transaksi. Kita coba diketahui sini, total SHU koperasi sama dengan 1 juta, total SHU koperasi ya. Jadi yang A ini, SHU koperasi 100 juta dikali persentase SHU yang dibagikan kepada anggota. Ternyata persentase SHU bagian anggota itu adalah 40%. Jadi di sini 1 juta dikali 40% dikali berapa persen bagian transaksi. Ternyata SHU bagian transaksi diberikan 75% dari nilai 40%. Maka 1 juta dikali 40% dikali 75% untuk satu orang yang memiliki transaksi. Nah, jadi kalau misalnya putrinya 100.000 ya, 100.000 dibagi 1 juta dikali baru ya. Nah, 100.000 kemudian transaksi jumlah anggota koperasinya berapa dari keseluruhan transaksi, maka SHU-nya sekian ya. Kita lihat contohnya. Jumlah ini adalah Mardia. Jadi Mardia ini adalah orang yang memiliki transaksi 100.000 dengan jumlah transaksi seluruh anggota adalah 10 juta. Jadi seluruh anggota, 20 anggota itu ternyata transaksinya adalah 10 juta. Maka 100.000 dibagi 10 juta dikali 1 juta tadi ya, SHU koperasi dikali 40%, dikali 40%, dikali 75%, hasilnya adalah Rp3.000. Nah, jadi total transaksinya, kalau bisa total transaksinya 100 juta, orangnya transaksinya 1 juta ya, tinggal kalian ini. Nah, berapa SHU keseluruhan koperasi? Misalnya SHU keseluruhan koperasi adalah 100 juta lagi, ya kalian bisa hitung. Berarti nilainya gede, pasti. Ya. Kalau ini 1 juta dibagi 100 juta total transaksi dikali di sini 100 juta kali 40% kali 75% misalnya. Berarti transaksinya akan lebih besar lagi. Kalau ternyata pendapatan koperasi juga besar. Gitu ya. Jadi besarnya SHU Mardia yang diperoleh dari transaksi sebesar Rp3.000. Ini contoh, kalau ini dibuat kecil ya. Nah, catatan yang dimaksud dengan transaksi di koperasi simpan pinjam adalah cicilan pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan provisi pinjaman yang sudah dibayarkan oleh anggota kepada koperasinya. Nah, itu catatannya begitu. Jadi kalau yang simpan pinjam ini ya, kalau koperasinya simpan pinjam, nah ini yang menjadi klausul untuk menjadikan si anggota ini mendapatkan SHU itu ini. Gitu. Ya, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya Bu, ya coba aja kalian hitung misalnya SHU-nya ini kalian 1 juta transaksinya. Ya, transaksinya itu 1 juta sampai dengan 1 tahun. Dibagi dengan keuntungan dengan total transaksi seluruh anggota. Misalnya seluruh anggotanya itu ternyata sampai 50 juta kali
Koperasi dapat penghasilan 100 juta. Kali 40% kali 75%. 40%-nya apakah memang seluruh koperasi menentukan ini? Tidak. Ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditetapkan oleh koperasi. Ada yang bahkan sampai lebih 50%, bahkan ada yang 65%. Makanya jangan kaget kalau di koperasi-koperasi yang besar seperti Dinas Kesehatan, Koperasi Indosemen ya. Kemudian Koperasi Sinarmas, Koperasi Garuda misalnya. Atau koperasi pabrik dan sebagainya. Itu SHU-nya besar, ada yang sampai menerima 15 juta, ada yang 12 juta ya. Jadi SHU-nya pada akhir tahun dia menerima SHU yang besar karena mereka membuat SHU bagian anggotanya itu besar 65%. Udah 65% dikali 70% ya, 75% dari nilai 65 itu 75%-nya. Kan besar ya? Besar nggak? Halo? Besar nggak? Ini nggak ada orangnya. Besar, Bu. Besar, Bu. Iya. Jadi hitungannya gitu. Nah, gitu ya. Gak mau kalau nggak ngomong tapi nggak orangnya nggak jawab. Nah, kemudian yang kedua, SHU dari partisipasi modal. Jika setoran modal anggota yang bersangkutan dibagi jumlah setoran modal seluruh anggota. Jadi kemudian hasilnya dikalikan dengan hasil perkalian antara SHU koperasi dengan presentasi SHU bagian anggota dan presentasi SHU bagian partisipasi modal. Rumusnya pakainya M kecil, M besar kali B. Jadi kalau kita hitung M kecilnya itu adalah jumlah modal anggota, simpanan pokok dan wajib yang bersangkutan. M-nya itu M besarnya adalah jumlah modal, simpanan pokok dan wajib seluruh anggota koperasi. Jadi seluruhnya. Jadi dari 20 orang itu setiap tahun hitungannya kan berubah tuh. Itu berapa total modalnya gitu ya. Nah, kemudian B-nya SHU koperasi dikali persentase SHU dibagikan kepada anggota dikali persentase SHU bagi. Jadi 40% tetap 40% dikali karena tadi 75% dari 40%, maka ini 25% kalau modal lebih kecil. Karena modal kan dikalkulasi tuh dari pertama kali misalnya Mansur jadi anggota koperasi pertama kali tahun misalnya tahun 2005. Nah, itu pertama kali masuk misalnya ya. Nah, terus berubah terus ya, berkembang terus. Nah, nilainya berapa? Mansur udah bayar berapa dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Karena kan setiap bulan biasanya kalau simpanan wajib. Nah, ini ya. Nah, bagaimana ke perhitungannya? Kita lihat. Simpanan sukarela tidak dimasukkan dalam perhitungan SHU. Ingat. Jadi kalau kita nabung nggak masuk. Karena bukan termasuk modal sendiri. Simpanan ini dapat diambil kapan saja. Dalam neraca, simpanan sukarela termasuk dalam kelompok pinjaman. Namun simpanan sukarela mendapatkan bunga ya. Jadi biasanya simpanan sukarela itu kalau mau dihitung adalah bunganya. Bunganya, tapi kan kadang-kadang iya bunganya yang dihitung. Kalau misalnya mendapatkan bunga dari simpan, tapi kalau sekarang jarang ya. Kalau simpanan sukarela tuh adanya administratif ya, administrasinya gede. Apa aja kan di bank juga kita semakin berkurang uangnya. Kalau kita nggak continuous gitu ya. Nah, contoh kita ketahui total SHU koperasi adalah 1 juta tadi. Persentase SHU bagian anggotanya adalah 40% sama. Persentase SHU bagian partisipasi modalnya adalah karena tadi 75% yang transaksi, maka yang 25% itu SHU bagian anggota. Jumlah simpanan pokok dan wajibnya adalah 150.000 ya. Orang ini jumlah simpanan seluruh anggotanya adalah 15 juta. Kita hitung SHU-nya si Mardia nih 150.000 punya Mardia. Dibagi seluruh simpanan seluruh anggota 15 juta. Jadi dikali total SHU koperasinya 1 juta dikali 40% ya, 40% SHU bagian anggota dikali 25% SHU bagian partisipasi modal. Nilainya adalah Rp1.000. Nah, jadi nilai untuk modal itu lebih kecil daripada transaksi.
Maka kalau kita jadi anggota koperasi, kita hanya pemodal, impossible kalau kita mendapatkan keuntungan yang besar. Maka jangan tergiur pada koperasi-koperasi yang menawarkan keuntungan besar kalau Anda simpan. Banyak koperasi-koperasi bodong, ya koperasi-koperasi atau organisasi yang menamakan koperasi, tapi tujuannya adalah mendapatkan uang dari kalian. Itu jangan sampai percaya, 7% per bulan. Lah, dari mana keuntungannya? Gimana caranya? Mereka nggak transaksi kok. Ya. Nah, trading, misalnya tradingnya apa? Bisnisnya apa? Tradingnya harus jelas dulu. Tradingnya apa? Bisnisnya seperti apa? Ada nggak koperasi punya perusahaan? Enggak di sana. Gitu ya. Hati-hati. Ini yang sering terjadi, manipulasi seperti ini itu banyak di Jakarta tuh, banyak banget di kota besar Surabaya gitu ya. Banyak banget. Nah, kalau kita masih tetap ikut dengan situasi itu, maka kita dipertanyakan logika berpikirnya. Oke. Ya, sekarang jadi modal besarnya SAU Mardia yang diperoleh dari partisipasi modal adalah 1.000. Total SAU yang diperoleh Mardia adalah 4.000. Nah, dengan rumus lengkapnya apabila ditulis ya seperti ini rumusnya. SHU transaksi dengan SHU modal yang diberikan koperasi, maka ditambahkan seperti itu. Dengan perhitungan tetap A dan B-nya, SHU koperasi dikali presentasi SHU bagian anggota dikali SHU presentasi SHU bagian transaksi. Sama untuk modalnya juga sama, bagian partisipasi modal. Itu ya. Paham sampai di sini, Ibu dan Bapak sekalian? Insya Allah, Bu. Iya, nah itu begitu caranya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. SHU dan rapat anggota hubungannya apa? Ya. Rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Fungsinya menetapkan satu. Jadi kalau misalnya kalian berkoperasi, tanyakan penggunaan SHU untuk siapa dan apa saja. Itu boleh. 2. Besarnya presentasi pembagian SHU untuk anggotanya berapa? Presentasi untuk pengurus berapa? Presentasi untuk cadangan koperasinya berapa? Nah, itu ya. Jadi besarnya presentasi pembagian SHU. Yang ketiga, waktu pembagian SHU untuk anggota. Waktu pembagian yang tepat untuk anggota dilaksanakan boleh pada saat rapat anggota atau sebelum rapat anggota. Itu boleh dibuat ya. Jadi waktu pembagian SHU. SHU dan anggaran dasar, ketetapan tentang presentasi dan penggunaan SHU diputuskan dalam rapat anggota. Kemudian dikukuhkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau peraturan khusus yang lainnya. Hal ini digunakan sebagai dasar hukum dan acuan dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan dan pembagian SHU. Tindak lanjut. Tindakan yang harus kita lakukan adalah menjadi pemilik yang baik, yaitu dengan memberikan kontribusi modal kepada koperasi, menjadi pengguna yang setia pada produk-produk koperasi maupun kepada bisnis koperasi. Jadi transaksi secara aktif dengan koperasinya. Tapi kita juga memiliki hak untuk mempertanyakan ketika misalnya bunganya terlalu tinggi di koperasi. Kita tanyakan kenapa bunganya tinggi. Kenapa balas jasanya harus tinggi seperti ini? Gitu ya. Kenapa kita pinjam tapi kemudian kita harus misalnya tetap BPKB dan sebagainya, padahal kita kontribusi modal. Nah, itu bisa ditanyakan, apa alasannya? Apakah hanya formalitas atau yang lain dan sebagainya. Itu ya, tujuannya begitu. Nah, mencatat nomor keanggotaan setiap melakukan transaksi dengan koperasi. Nah, peluang kalian banyak sekali. Koperasi itu banyak yang tidak memiliki aplikasi pada keuangan, pada transaksi anggotanya. Itu
banyak yang belum memiliki itu. Karena biasanya orang koperasi itu eh, dia itu menunggu aplikasi yang memang sempurna. Nah, aplikasi yang lebih sempurna yang bisa digunakan untuk kegiatan usahanya. Nah, itu kalau kalian memiliki kemampuan itu, memahami bagaimana menghitung SHU bagian anggota. Jadi anggota tuh harus diajari cara ngitung SHU-nya sendiri. Ya, itu harus diajarin. Kalau enggak, nanti mereka akan menuntut lah. Saya transaksinya gede kok, gitu ya. Itu yang sering terjadi karena tidak diajari. Kok gimana? Itu ya sebentar. Jadi kalau nggak diajarin ya itu yang terjadi. Ntar ininya nggak bisa dibuka. Nah ini ada nih, ada contoh untuk kalian belajar lah. Ya ini sih belajar saja, lampiran 1. Ada koperasi simpan pinjam pantang mundur yang mempunyai anggota 177 orang pada akhir tahun 98 memperoleh SHU sebesar 7.155. Berdasarkan anggaran dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, SHU yang dibagikan kepada anggota ada 50%. Nah, jadi 50% untuk SHU bagian anggota besar ya. Kalau tadi kan cuma 40%. Nah, sekarang 50% dari pendapatan atau dari SHU koperasi secara keseluruhan. Namun rinciannya lebih kecil. Kalau tadi 75%, kalau ini untuk transaksinya adalah 65%. Dibagi kepada anggota berdasarkan transaksi dan modal 35% pada partisipasi modal simpanan pokok dan wajib. Nah, coba kita lihat data total simpanan dan transaksi anggota akhir tahun 98. Total simpanan pokok anggota 4.423.000. Total simpanan wajib anggota. Nah, ini adalah modal ya. Total simpanan wajib anggota, total simpanan pokok anggota 80.575.000. Ini nanti ditambahkan nih total simpanan pokok dan wajib ini. Nah, kemudian total simpanan sukarela nggak masuk. Total pinjaman anggota ya itu masuk ke dalam transaksi. Kemudian setoran pokok pinjaman, total pinjaman anggota sebagai modal ya. Kemudian setoran pokok pinjaman seluruh anggota, total bunga pinjaman seluruh anggota, dan total provisi seluruh anggota. Nah, nanti yang transaksi, yang masuk ke dalam transaksi adalah pinjaman, bunga pinjaman, dan provisi. Itu kalian hitungi itu. Ini nanti dipresentasikannya begitu. Nah, ini sih untuk belajar aja lah. Kalian silakan belajar sendirilah. Ya. Nah, ini catatannya. Depianti simpanan pokok sekian, simpanan wajibnya sekian, sekian, sekian. Nanti kalian pertanyaannya berapa besar SHU yang dibagikan kepada anggota. Berapa besar SHU bagian Depianti dan Martawati. Apa pendapat Anda tentang perolehan SHU tersebut? Nah, ini sebagai upaya kalian untuk belajar saja sih ini ya. Jadi berapa besar SHU bagian Depianti Martawati? Apa pendapat kalian tentang perolehan? Nanti Ibu bagikan, Ibu share setelah kuliah hari ini. Itu untuk SHU ya. Jadi sebetulnya simpel untuk menghitung SHU itu simpel. Tapi kadang banyak yang tidak mau melakukan ini dengan alasan anggota koperasi dapatnya besar dong, padahal memang keharusan dapat besar karena mereka dihitung berdasarkan double hitungan ya. Jadi mereka harus mendapatkan hitungan yang proporsional. Sebentar, Ibu bikin absen dulu untuk kalian. Oke, paham ya kira-kira situ ya. Untuk materi ini 3M
Ya, tuh daftar hadir diisi. Ya, ada yang mau ini presentasi satu sampai pukul berapa kita tuh? Mau Bu kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6. Baik, izin memulai presentasi Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Mujiret Masari, beserta rekan saya Trian Apriliani dan Ayu Afiatus Solihah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi UMKM dan koperasi. Next. Koperasi Sehat Sejahtera. Koperasi Sehat Sejahtera adalah koperasi pinjam dan koperasi kredit yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan pinjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan anggota. Next. Kesehatan baik dokter, mantri, perawat ya itu banyak sekali. Kalau mereka kumpulkan saja udah satu kota atau kabupaten itu udah luar biasa dan itu kontribusinya mereka aktif ya. Kita memungkiri bahwa ternyata tingkat kebutuhannya kan kalau kita lihat ada koperasi konsumsi, koperasi produsen ya yang memang lebih aktif atau koperasi masyarakat. Tapi ternyata koperasi kepegawaian juga memang mengangkat kebutuhan ekonomi mereka. Contohnya gini, mereka dengan gampang mendapatkan fasilitas kalau mereka ingin handphone yang bagus untuk fasilitas kerja ya. Kemudian mereka juga membutuhkan tas untuk fasilitas kerja, mereka butuh kendaraan untuk fasilitas kerja, itu bisa kredit dengan harga yang memang terjangkau. Dan mereka nggak usah pusing dengan kondisi itu karena langsung potong gaji. Itu menyelamatkan kehidupan mereka atau misalnya kebutuhan anak sekolah dan sebagainya. Jadi koperasi juga bisa berfungsi untuk ketika kondisi ekonomi yang sama. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ideal ya ini salah satu sebetulnya karena koperasi pegawai di kita kan pegawai kita masih membutuhkan ya hal yang seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh koperasi yang memang baik dan berkembang dengan anggota yang aktif mereka. Cuma tadi kenapa tidak dibuat perincian itu ya? Kenapa tidak dijelaskan? Jadi oleh koperasi padahal ada persentase yang memang harus dijelaskan oleh mereka kepada ya mungkin kalau kepada Anda nggak menjelaskan tapi kepada anggotanya mungkin bisa mereka jelaskan itu. Tapi harusnya terbuka karena persentase ini adalah persentase yang memang harus diberikan kepada anggota dengan dua SHU tadi, dua keuntungan tadi. Keuntungan sebagai pemodal, keuntungan juga ketika bertransaksi. Saya pikir cukup ya hari ini ya. Ibu mau ada aktivitas yang lain, jadi kita ketemu lagi nanti ujiannya gampang lah ujiannya lah, nggak susah lah. Ya, kalau ujian ibu nggak susah deh. Nggak susah. Semoga aja Bu. Ya, kan masih bisa open internet dan sebagainya. Open internet, open yang lain, kalian kan bisa komunikasi. Tapi ingat, gaya bahasa kalian harus sesuai dengan apa yang akan kalian jelaskan ya. Jadi nggak bisa tuh misalnya punya Susi kamu copy paste ya, copy paste semua punya Susi dipindahkan ke siapa gitu. Nggak bisa gitu. Ibu akan melihat oh ternyata semua kadang bahasanya sama gitu ya. Nah itu nggak bisa karena argumentasinya harus masing-masing. Jadi kalian biasakan untuk ini apa namanya biasakan untuk mencari argumen kalian sendiri.
Karena kan kalau nanti kerja kalian sendiri-sendiri. Emang mau terus Aditya mau kerja sama Fauzan, Mega mau bareng aja sama Ayu kan enggak. Anissa misalnya bareng mau Anjar sama Riano, ya sendiri-sendirilah. Begitu keluar mulai dari skripsi itu udah sendiri-sendiri. Gitu. Jadi belajar itu aja. Oke, cukup hari ini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.